Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Yukartikasari, NRP 5001241079. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban soal EAS mengenai pemrograman yang ada di MATLAB. Namun berhubung ada kendala terhadap laptop saya sehingga tidak bisa melakukan perekordan layar, saya akan menampilkan perekordan layarnya melalui handphone. Jadi ini sudah selesai saya kerjakan dan ada beberapa bagian tadi sudah sempat saya rekam, namun ketika saya mulai merekam lagi menggunakan laptop, ternyata mendadak laptop saya mati. Jadi yang pertama adalah soal nomor 1, hukum Newton dan pemrograman, menerima input massa M, gaya F, dan koefisien gerak mu K. Lalu yang kedua menghitung gaya gesekan dan menentukan apakah benda bergerak. Dan yang ketiga yaitu jika benda bergerak, hitung percepatan. A sama dengan F min mu K kali mu kali M kali G per M. Lalu cetak hasil percepatan dan status gerak benda. Yang kelima, validasi, tampilkan error jika M kurang dari sama dengan 0. Uji pemrograman dengan selanjutnya sudah saya buat di MATLAB codingnya. Ini saya buat sendiri. Nanti akan saya tampilkan di video. Lalu baik, yang pertama menerima input massa, gaya, dan koefisien gerak kinetik. Lalu yang kedua menghitung gaya gesekan dan menentukan apakah benda bergerak. Lalu yang ketiga, jika benda bergerak, menghitung percepatan menggunakan rumus A sama dengan F min mu K kali M kali G per M. Lalu mencetak output percepatan dan status gerak benda. Yang terakhir, melakukan validasi, menampilkan error jika massa kurang dari 1 atau sama dengan 0. Nah, kuncinya di sini itu adalah memahami kapan benda itu bergerak. Benda akan bergerak kalau gaya yang diberikan F lebih besar dari gaya gesek statis maksimumnya. Tapi karena di soal ini kita langsung dikasih koefisien gesek kinetik, kita bisa asumsikan gaya gesek yang kita hitung adalah gaya gesek kinetik. Dan benda akan bergerak kalau F lebih besar dari gaya gesek tersebut. Lalu sudah saya input dan sudah nanti akan saya tampilkan di layar juga. Selanjutnya di sini juga saya pakai clear dan VLC untuk membersihkan workspace dan command window setiap kali pemrograman dijalankan. Lalu juga didefinisikan G, setelah itu menginput massa dan langsung kita cek pakai if M kurang dari sama dengan 0. Kalau kondisinya benar, kita tampilkan pesan error dengan fungsi error. Setelah massa valid, baru kita minta input gaya dan koefisien geseknya. Lalu yang kedua itu kita menghitung gaya gesek dan status gerak, logika cabang if else. Jadi pada hal ini kita akan menghitung gaya gesekan dan menentukan apakah benda bergerak. Di sini logika cabang if else-nya akan berperan sangat penting. Nanti saya tampilkan di layar juga. Lalu kita hitung dulu F gesek menggunakan rumus.
Kalau gaya yang diberikan lebih besar dari gaya gesekan, maka benda akan bergerak. Lalu jika di dalam blok IF ini kita hitung percepatannya dengan rumus A sama dengan F min F gesek per M, dan kita set status gerak menjadi bergerak. Kalau tidak, yaitu F kurang dari atau sama dengan F gesek. Berarti gaya yang diberikan tidak cukup untuk mengalahkan gaya gesek. Benda maka akan diam. Di dalam blok else ini percepatan yang kita set 0 dan status gerak menjadi diam. Lalu output juga dicetak, juga sudah saya cetak. Lalu setelah itu pada hal ini juga kita akan mengambil beberapa kasus, yaitu 3 kasus. Yang pertama itu gaya kecil, benda diam. Misalkan divisualisasikan seperti yang ada di contoh itu. Kasus 1, massa benda yang dimasukkan adalah 10, lalu gaya yang diberikan adalah 100 Newton. Lalu koefisien gesek kinetik yang diberikan adalah 0,2 μK. Lalu dari hasil perhitungan juga didapat bahwa koefisien gesek kinetiknya bahwa gaya gesek kinetik yang dihasilkan adalah 19,62 Newton, status gerak benda bergerak, dan percepatannya sama dengan 8,04 m per s kuadrat. Lalu kalau ke kasus kedua ini diuji bagaimana benda itu tidak dapat bergerak ketika dalam hal ini contohnya adalah massa yang dimasukkan adalah 6 kg dan gaya yang diberikan adalah 12 Newton dan koefisien gesek kinetiknya adalah 0,6 μK. Lalu dari hasil perhitungan didapatkan gaya gesek kinetiknya sama dengan 35,32 Newton dan status gerak benda adalah diam atau tidak bergerak, dan percepatannya adalah A sama dengan 0,00 m per s kuadrat. Dan yang terakhir adalah kasus di mana dapat terjadi error jika massa benda yang dimasukkan adalah kurang dari sama dengan 0. Yang saya masukkan di sini adalah min 6 dengan gaya yang diberikan sama dengan 12 Newton dan koefisien gesek kinetiknya sama dengan 0,2 μK. Dan hasil yang didapat adalah error karena tidak dapat dihasilkan karena aturannya tadi kan juga sudah dijelaskan bahwa tidak massa benda yang dimasukkan tidak boleh sama dengan 0, tidak boleh kurang sama dengan 0. Lalu selanjutnya setelah tadi data di input, terus validasi massa dan menghitung gaya gesekan dan menentukan gerak menggunakan logika cabang if else. Nah, logika cabang if else ini juga sebagai inti dari pemrograman kali ini, karena untuk menentukan apakah benda mulai bergerak, kita sebenarnya membandingkan gaya yang diberikan dengan gaya gesek statis maksimum. Namun karena dalam soal ini kita hanya menggunakan μK, sehingga kita asumsikan bahwa jika gaya yang diberikan F melebihi gaya gesekan kinetik yang akan timbul jika benda bergerak, maka benda itu bergerak. Lalu pengaruh gaya F semakin besar gaya dorong atau tarik yang kita berikan pada suatu benda, maka semakin besar pula potensi untuk bergerak dan semakin besar pula percepatan asalkan gaya tersebut melebihi gaya gesekan. Nah, pengaruh gaya gesekan adalah gaya yang selalu melawan arah gerak atau kecenderungan gerak. Kemudian itu tadi adalah beberapa sedikit penjelasan mengenai penerapan hukum Newton ke dalam pemrograman MATLAB. Nah, pentingnya logika cabang if else itu sendiri adalah untuk membuat keputusan dalam program serta memahami bagaimana gaya dan gaya gesek saling berinteraksi untuk menentukan gerak suatu benda. Begitu. Baik, soal kedua.
Baik, soal kedua mengenai metode biseksi. Metode biseksi sendiri adalah pencarian akar yang bekerja dengan membagi dua interval yang mengandung akar secara terus-menerus. Metode ini juga sangat sering digunakan karena selalu konvergen, alias selalu menemukan akar jika akarnya berada di dalam interval awal yang kita tentukan. Fungsi yang digunakan di sini adalah fx sama dengan x pangkat 3 min 4x min 9. Nah, poin pentingnya di sini adalah alasan memilih interval 2 sama 3. Mengapa? Karena kita dalam metode biseksi ini kita harus memastikan bahwa di dalam interval tersebut terdapat akar juga, atau dengan kata lain ada perubahan tanda pada nilai fungsi fx-nya. Contoh di sini dihitung juga batas-batas interval untuk x sama dengan 2. Jika x-nya sama dengan 2 akan dihasilkan yakni min 9 dan x min 3 akan dihasilkan sama dengan 6. Jadi bisa dilihat bahwa fx yang x-nya sama dengan 2 akan bernilai negatif min 9 dan f3-nya bernilai positif karena ada perubahan tanda dari negatif ke positif di antara x sama dengan 2 dan x sama dengan 3. Ini menandakan bahwa pasti ada setidaknya satu akar di dalam interval 2 dan 3 dan sesuai dengan teorema nilai antara. Nah, konsep perubahan tanda dari konvergensi juga itu karena dasar dari metode biseksi itu sendiri ya. Jadi, jika FA dan FB memiliki tanda yang berbeda, maka pasti ada akar di antara A dan B-nya. Nah, metode biseksi ini juga akan terus memperkecil interval. Lalu selanjutnya perubahan tanda, yaitu metode biseksi bekerja dengan terus-menerus membagi dua interval yang ada. Di setiap langkah kita juga memilih separuh interval yang masih menunjukkan perubahan tandanya. Misalnya jika FA-nya negatif dan X-nya positif, dengan X adalah titik tengah, maka akarnya pasti di antara A dan X-nya. Setelah itu konvergensi juga karena kita selalu membagi dua interval di setiap iterasinya. Lebar interval tempat akar berada akan semakin kecil dengan cepat juga. Misalnya awalnya lebar interval kita adalah 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Setelah iterasi pertama lebarnya menjadi setengah. Lalu setelah iterasi kedua seperempat dan seterusnya. Pada iterasi keempat juga lebar interval maksimum akarnya hanya 1/16 dari interval awalnya. Ini disebut konvergensi, yaitu ketika titik X yang kita dapatkan di setiap iterasinya akan semakin mendekat ke akar sebenarnya. Meskipun kadang terkesan lambat, metode ini juga banyak yang bilang bahwa metode ini akan menemukan akar jika ada perubahan tanda di interval awal. Lalu hasil dari metode ini juga sudah saya lampirkan di video ini, nanti akan saya cantumkan karena rekordan laptop saya tidak bisa di-download dan tidak ada juga di file, maka saya hanya bisa mencantumkan lewat screenshot. Baik, yang selanjutnya yang nomor 3 yaitu metode Regula-Falsi. Nah, metode Regula-Falsi ini juga sering dibilang mirip dengan metode biseksi, atau yang biasanya juga disebut dengan metode posisi palsu. Pada soal nomor 3 ini juga kita melakukan berbagai iterasi dan tiap langkahnya kita juga menghitung nilai perkiraan akarnya. Nah, jika dibandingkan dengan metode biseksi, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari Regula-Falsi. Misalnya kelebihan dia bisa konvergen lebih cepat daripada biseksi di beberapa kasus, tapi ada juga kekurangannya terutama sebagai terutama potensi stagnasi iterasinya. Mungkin ilustrasi sederhananya pada grafik di mana satu baris interval tetap dan iterasi bergerak sangat lambat, atau dapat terlihat juga di grafik itu kayak kenaikannya sangat lambat seperti itu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan stagnasi iterasi yang tadi sudah saya bilang di awal? Stagnasi iterasi itu singkatnya adalah salah satu batas interval yang nggak bergerak alias diam di tempat.
Padahal iterasi itu terus berjalan. Jadi stagnasi iterasi itu yang membuat proses jadi lambat banget, sehingga kadang bisa gagal mencapai akar kalau fungsinya punya bentuk tertentu gitu. Selanjutnya soal yang nomor 4 itu adalah dengan metode Newton-Raphson. Nah, metode Newton-Raphson ini menggunakan turunan. Yang kita gunakan di sini adalah fx-nya sama dengan x pangkat 3 min 4x min 9. Dan f aksen x sama dengan 3x kuadrat min 4. Dengan tebakan awal x0 sama dengan 2 dan 5. Terus dilakukan juga 4 iterasi dengan ketentuan mencetak tabel xn, terus fxn sama fxn xn dan xn plus 1. Yang pertamanya itu kita akan menggunakan fx sama dengan x pangkat 3 min 4x min 9. Terus turunan pertamanya itu adalah f aksen x sama dengan 3x kuadrat min 4. Sebagai tebakan awalnya tadi yang sudah saya bilang adalah dimulai dari x0 sama dengan 25 ya. Nah, dari yang grafik yang sudah dihasilkan dari kodenya tersebut bisa dilihat bahwa garis singgung akan mengarahkan kita lebih cepat menuju akar fungsi, makin dekat makin lurus menuju target, seperti itu. Terus resiko dari f aksen x mendekati 0 dan kecepatan konvergensi atau potensi kegagalannya itu adalah kalau turunan fungsi di suatu titik itu mendekati 0, artinya garis singgungnya hampir horizontal. Ini bisa bikin tebakan selanjutnya malah lebih jauh dari akar, bahkan bisa sampai gagal konvergen. Ilustrasinya seperti di mana f aksen x 0 atau sangat kecil dan garis singgungnya hampir horizontal akan mengakibatkan lompatan xn plus 1-nya sangat jauh. Jadi meskipun kecepatan konvergensinya itu super cepat, potensi kegagalannya juga ada kalau kita salah milih tebakan awal atau kalau ada masalah di f aksen x-nya. Selanjutnya nomor 5, yaitu metode secant. Metode secant ini sering dianggap sebagai turunan dari Newton-Raphson. Kenapa? Karena dia itu nggak butuh turunan fungsi. Untuk metode secant ini kita membutuhkan tebakan awal, 2 tebakan awal, yaitu x0 sama dengan 2 dan x1-nya sama dengan 3. Dari 2 titik ini kita akan buat garis yang memotong kurva. Dalam hal ini juga kita akan melakukan 4 kali iterasi dan bisa dilihat juga untuk menghitung xn plus 1 kita menggunakan xn dan xn min 1 serta nilai fungsi di kedua titik itu. Jadi nggak ada f aksen x sama sekali. Terus setelah dapat hasilnya juga, jika dibandingkan dengan hasil dari metode Newton-Raphson, perbedaan utamanya jelas secant nggak butuh turunan ya, dia menggunakan garis secant atau garis potong sebagai pengganti garis singgung. Nah, ini yang bikin dia lebih gampang dipakai kalau kita nggak tahu atau sulit cari tahu turunan fungsinya. Terus yang kedua, kita juga perlu tahu efek memilih tebakan awal yang berjauhan itu. Kalau kita memilih x0 dan x1-nya yang terlalu jauh, bisa-bisa garis secant-nya malah mengarah ke tempat yang salah atau bikin proses jadi lebih lama buat nemuin akarnya. Jadi pemilihan tebakan awal itu memang sangat berpengaruh. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan sedikit dari hasil yang saya dapat untuk menentukan 5 soal yang
tersedia. Saya mohon maaf jika dalam video ini terdapat banyak kekurangan karena saya tidak bisa menampilkan hasil rekaman layar laptop saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Amelia Kartiskasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.